Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 18 Oktober 2025 merupakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 10 sampai dengan 17a. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmasia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia.
Mereka memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Arah kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Arah kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10, ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah.
Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ada untuk melayani. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, kaum muda dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, marilah kita awali hari ini dengan penuh kasih dan sukacita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Lukas adalah seorang dokter dari Yunani yang lembut serta baik hatinya. Ia mengenal Kristus melalui pewartaan Rasul Paulus. Dan setelah menjadi seorang Kristen, ia pergi menyertai Paulus sebagai rekan seperjalanan ke berbagai tempat. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Lukas juga menuliskan kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan sabda Yesus setelah ia kembali ke surga. Dalam tulisan Lukas, Kisah Para Rasul, kita mengetahui bagaimana jemaat perdana dan gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus selama ia hidup, Lukas ingin menulis tentang dia bagi umat Kristiani yang baru bertobat. Ia berbicara dengan para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan Yesus yang mereka lihat dan sabda Yesus yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Santa Perawan Maria sendiri. Bunda Maria merupakan orang yang tepat dalam menggambarkan secara jelas kedatangan malaikat Gabriel kepadanya untuk menyampaikan kabar gembira. Bunda Marialah yang paling dapat menceritakan secara rinci kisah kelahiran Yesus di Bethlehem serta pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Semangat dan pelayanan Santo Lukas diwariskan dalam bentuk tulisan Injil, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yang diwariskan kepada kita hingga saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang dikasihi Allah, spiritualitas Santo Lukas menjadi semangat pelayanan kita semua. Kita hadir di dunia untuk sebuah tujuan yang sudah direncanakan oleh Allah. Bacaan Injil hari ini juga menyegarkan kembali bahwa dunia masih memerlukan talenta kita untuk menyebarkan kabar sukacita dari Allah. Tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Untuk itu, mari kita hiasi dunia ini dengan masing-masing talenta yang kita miliki, karena kita ada untuk melayani. Berilah senyum, sapa, dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita mempunyai makna bagi kita dan sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu, dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu. Kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas dan saudara-saudari kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.